Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya selaku di Kecamatan Cidas, Kabupaten Sumeneb akan melakukan pengibasan modul 1.4, yaitu pembedaan materinya yaitu adalah budaya positif. Next. Budaya positif ini memang harus diaktifkan di sekolah-sekolah baik maupun dari TK, SD, SMP maupun SMA. Apa ya itu disiplin positif? Itu sudah ada disiplin positif, maknanya yaitu adalah tentang tata tertib atau keteraturan yang objeknya yaitu adalah siswa maupun siswi yang ada di sekolah tersebut. Yes. Nah, yang pertama adalah seorang siswa maupun siswi itu ketika melakukan suatu hal pasti ada motivasinya, mesti ada yang melatar belakangi kenapa siswa itu berbuat yang demikian. Nah, di sini menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sebuah hal, misalkan ketika ada PR, anak itu melakukan atau mengerjakan PR, motivasinya yang pertama mesti karena takut dihukum. Nah, yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini sudah jelas juga. Ketika anak mengerjakan PR ataupun soal, ada latihan soal misalkan di kelas, motivasi siswa itu pasti yang kedua mendapatkan imbalan. Nah, terkadang kita itu memberikan imbalan atau pujian terhadap siswa, baik berupa bintang, baik berupa materi maupun pujian ketika anak melakukan sebuah pekerjaan atau PR. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, menurut saya yang dua ini, antara yang satu dengan yang dua itu tidak efektif dilakukan ketika kita ada siswa yang melakukan hal, kita memberikan hukuman ataupun memberikan pujian atau imbalan. Kenapa? Karena mereka juga akan termotivasi untuk lain kali ke depannya pasti akan mereka menginginkan hadiah dari gurunya. Jika tidak ada hadiah, maka mereka tidak akan mengerjakan tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kita sebenarnya sebagai seorang pendidik. Mestinya seorang siswa atau anak didik itu mengerjakan segala sesuatu itu berangkat dari dirinya sendiri. Yang dimaksud tersebut yaitu adalah unsur intrinsik. Kalau yang dua ini artinya adalah unsur ekstrinsik. Artinya kenapa? Mesti kalau tidak ingin dihukum, mesti ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Nah, ini yang tidak efektif. Nah, tapi kadang kita melakukan
dari kita melakukan hukuman terhadap anak, baik merupakan hukuman fisik ataupun berkata yang tidak baik, yaitu sebenarnya akan berdampak pada kejiwaannya, psikisnya, dan hal itu sekarang dilarang oleh negara. Next. Nah, seorang anak ketika melakukan suatu hal bisa tujuh. Ini pasti itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalkan di sekolah terjadi anak merampas makanan milik orang lain atau milik siswa lain, itu namanya keinginan kebutuhan dasar bertahan hidup. Next. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Terkadang anak didik kita itu melakukan hal ingin diterima di komunitasnya atau di kelasnya. Kenapa? Karena mereka juga ingin kasih sayang dari seorang guru. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, siswa di sini terkadang kalau di daerah lain ada siswa itu membentuk sebuah geng-gengan atau berkelompok-kelompok dengan memalak kelompok lain atau menindas teman sekolahnya atau teman kelasnya. Yang ketiga adalah kebebasan. Terkadang seorang anak itu ingin merasa bebas. Kenapa? Karena wajarlah seorang manusia itu pasti ingin bebas. Dan tetapi kebebasan seorang manusia akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang kelima yaitu adalah kesenangan. Nah, ini sudah banyak yang terjadi di sekolah kita. Seorang anak terkadang itu ingin hanya melakukan kesenangannya dengan tidak melakukan PR atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh seorang guru. Next. Nah, ini sudah jelas ya. Ada rasa diterima, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Next. Nah, kita sebagai seorang guru, kita harus melakukan posisi kontrol. Nah, seperti halnya kepala sekolah, beliau itu seharusnya tidak menjadi seorang kepala sekolah yang menjadi penghukum, akan tetapi menjadi manajer. Ini di sini beda ya antara manajer dengan penghukum. Di sini sudah jelas. Sini ada perilaku kontrol negatif. Di sini kita terkadang melakukan sebagai seorang penghukum. Artinya kita ketika ada siswa atau siswi kita yang melanggar, kita itu melakukan kontrol sebagai penghukum. Ada juga membuat orang merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya
ketika di kelas, ketika ada seorang anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus yang pertama mengajukan pertanyaan. Kenapa siswa tersebut melakukan hal yang demikian? Nah, seterusnya menanyakan kepada anak apa yang kita yakini, atau biasanya di kelas itu sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Karena kemarin seperti Bu Isa ada yang mengirim kepada saya itu kesepakatan kelas, karena sekarang sudah berubah, sudah bukan kesepakatan kelas lagi, yaitu keyakinan kelas. Kenapa? Karena flashback yang tadi itu kalau kesepakatan kelas artinya masih ada unsur dari luar, artinya unsur ekstrinsik, bukan keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Artinya siswa itu dimotivasi supaya yakin bahwa apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakannya itu sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Next. Nah, hasilnya ketika anak kita sebagai seorang penghukum, maka anak dikhawatirkan akan memberontak, akan menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Akan tetapi kalau yang selanjutnya pasti diberikan ketika mengharapkan imbalan, pasti ketergantungan, akan mengharapkan imbalan terus. Ketika tidak mendapatkan imbalan atau pujian, maka dia atau mereka tidak melakukan hal positif. Nah, kalau seorang manajer, maka akan yang dihasilkan adalah menguatkan watak atau karakternya seorang anak. Karena kita sebagai seorang guru itu tugas kita adalah menuntun atau mendampingi anak untuk menguatkan watak atau karakternya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam atau bawaan dari dirinya sendiri. Nah, next. Nah, ini keyakinan kelas. Maka diharapkan nanti semua kelas itu membuat keyakinan kelas. Ini nanti Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan saya harap nanti bisa dikumpulkan atau bisa berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat yang lain untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Dan akhirnya kita akan dikumpulkan pada di lokakarya. Next. Nah, yang seperti ini adalah contohnya ini adalah kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa? Karena ini masih ada unsur yang eksplisit atau unsur dari luar. Maka diharapkan nanti kita membuat keyakinan kelas yang bisa mengontrol anak didik kita supaya karakter atau wataknya itu dikuatkan, positif. Ini adalah biasa kita
lihat atau baca di tempat-tempat di mana kita menemukan bacaan tersebut. Misalkan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini itu masih bukan keyakinan. Bagaimana? Yang mana yang keyakinan? Coba ada yang bisa? Yang bisa? Nah, ini kembalikan barang ke tempatnya. 3. Hadir di sekolah. Nah, bagus. Nah, ini hadir Bagus. di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya ini adalah membuat keyakinan bahwa apa yang dilakukan ketika misalkan ada siswa yang terlambat, maka akan merasa bersalah. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan yang ada di kelasnya bahwa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini masih mengandung unsur ekstrinsik. Misalnya kalau yang intrinsik, ada yang bisa? Ini yang dua ini masih mengandung unsur ekstrinsik. Kenapa? Karena bukan berangkatnya dari keyakinan diri masing-masing. Dilarang mengganggu orang lain. Sama juga dengan dilarang mengganggu orang lain. Ini ada bahasa yang lebih pas. Ada yang bisa? Bisa? Bisa. Itu maksudnya jangan menggunakan kalimat negatif. Ya. Ada kalimat positif. Kalimat positif. Makanya di depan itu kan ada disiplin positif. Nah, kadang kita melihat ini dilarang merokok. Kalimat positifnya bagaimana? Ada yang bisa? Biasanya kalau di rumah sakit ada tulisan atau bacaan kawasan bebas asap rokok. Nah itu yang positif. Kalau yang ini masih negatif. Kenapa? Tidak mengandung unsur keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, gunakan masker. Ya, bergantian atau menunggu orang lain. Ada yang bisa? Budayakan antri. Budayakan antri, ya, bagus. Ada yang lain lagi? Masih ya? Next. Ke slide. Nah, ini. Keyakinan kelas itu ada 5 syarat atau unsur. Yang pertama, bersikap positif. Kalimatnya pasti kalimat positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen setiap ada tugas. Yang kelima yaitu senantiasa membantu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Nanti Bapak dan Ibu guru diharapkan bisa membuat kalimat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Next. Nah, akhirnya dari saya Mantap. kurang lebihnya mohon maaf. Mantap. Allahumma fiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.